bening kok yang jebol. Film macam itu. Murah, Iya. ras terkuat di muka bumi, memanfaatkan kemampuan berbahasanya untuk tawar-menawar, tapi nggak apa-apa. Oke, kembali lagi di podcast Selasar, sejenak lapor dan sadar, tempat semua suara bersandar. Di segmen kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Masya Allah banget ya. Kita kedatangan seorang ibu rumah tangga yang semangat belajarnya itu untuk mempelajari banyak bahasa itu wow banget. Padahal beliau tidak menempuh pendidikan secara formal. Gimana kisahnya? Yuk kita simak. Halo Bu Ida, apa kabar? Alhamdulillah, halo Mbak. Ya ampun Bu Ida, itu bahasa apa? Oh, itu sedikit aja Mbak, bahasa Kantonis. Bahasa Kantonis itu bahasa Hongkong ya? Iya, bahasa apa keseharian di Hongkong Mbak. Gimana sih Bu Ida? Pertama kali belajar bahasa itu kayak gimana Bu Ida? Ya, terus terang Mbak, jujur kalau untuk bahasa Inggris ya, di awal ketika saya SMP itu saya memang nggak bisa, tapi saya suka. Dari tidak suka itu saya terus penasaran, belajar terus hingga akhirnya sampai ketika saya punya anak yang pertama itu, saya saking pengennya bisa itu sampai minjem kamus di tetangga saya yang kebetulan guru bahasa Inggris saya yang kos di dekat rumah saya. Saya pinjam kampusnya sambil ngomong, saya buka-buka, saya pelajari vocabnya. Saya yang pertama saya lebih kuasai itu vocab. Terus habis itu waktu masih di Hong Kong itu saya belajar apa itu mengingat-ingat verb itu Mbak. Bentuk verb itu ada berapa gitu saya susun gitu Mbak. Misalnya kayak simple present tense itu ada berapa, simple past tense ada berapa, sampai saya itu hafal lah gitu loh. Ya, sampai segrammar-grammarnya Ibu pelajarin. Iya, sampai kayak subjek plus verb plus saya kayak gitu tuh saya tulis itu saya bisa waktu itu saya sambil iseng-iseng aja kalau lagi udah ada kerjaan gitu di kamar gitu selesai kerjaan saya kayak gitu. Tapi Bu Ida ini kenapa kok tidak menempuh pendidikan perkuliahan? Padahal apa namanya semangat belajarnya luar biasa loh Bu Ida. Iya, kalau jujur Mbak ya terus terang kalau dari diri saya sendiri tuh pengen dulu itu kuliah, tapi karena terbentur keadaan orang tua perekonomian orang tua yang tidak mendukung akhirnya saya tidak jadi kuliah, tapi yang bisa kuliah kan karena waktu itu kakak pertama yang waktu itu pembukaan FPG pertama kan orang tua sangat excited waktu itu ya, sangat excited anaknya pengen jadi guru gitu, makanya diusahakan sebagai apa sebisa mungkin supaya anaknya bisa masuk. Sementara giliran saya pas kebetulan tidak ada dana Mbak, jadi ya saya tidak jadi kuliah. Tapi dari pengalaman nggak jadi kuliah itu apa yang membuat Bu Ida itu bisa bangkit? Maksudnya kan biasanya anak muda baru lulus SMA, duh gak jadi kuliah rek, ya apa iki kan maksudnya kayak kita bangkitnya itu agak susah. Bu Ida itu setelah nggak jadi kuliah Bu Ida ngapain? Ya terus terang saya hampir kayak mogok Mbak, tapi setelah mogok itu kok terus kalau saya mogok kayak gini terus aku mau jadi kayak apa, walaupun aku udah harus sekolah tinggi tapi setidaknya kan aku harus punya pengalaman hidup yang berarti gitu loh. Akhirnya kan namanya juga nggak pernah pergi kemana-mana, kebetulan tetangga waktu itu kerja di Freeport, saya ditawarin ayo ikut kerja di sana ya. Saya memang nggak punya skill apa-apa ya otomatis saya jatuhnya ya jadi pembantu gitu Mbak, tapi di sana pengalaman banyak karena di sana di Freeport itu banyak orang bule juga, terus orang dari berbagai macam suku, maksudnya dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi saya bisa belajar bahasa, ada yang bahasa Sunda, terus kalau main ke rumah apa majikan teman saya yang orang bule itu ya saya kadang-kadang berkomunikasi dengan mereka ya pakai bahasa Inggris. Disitulah saya bisa melatih apa namanya istilahnya prakteknya itu loh Mbak, prakteknya apa yang sudah saya sedikit-sedikit pelajari itu. Berarti secara nggak langsung Bu Ida belajar bahasa daerah karena merantau di Freeport. Nah, tadi Bu Ida bilang di awal pernah ke Hong Kong. Ke Hong Kong itu ngapain Bu Ida? Liburan kah? Oh, itu dulu Mbak ya, karena apa namanya terbentur perekonomian rumah tangga yang saya ingin juga cita-cita anak saya bisa apa ya namanya memperbaiki perekonomian lah.
saya merantau ke sana. Nah, di situ ya kerja Mbak, namanya juga untuk memperbaiki perekonomian. Nah, di situ itu majikan saya ya ada yang cuma bisanya bahasa Kantonis, ada yang bisa pakai bahasa Inggris juga. Jadi saya mix lah. Kadang-kadang saya apa namanya komunikasi sama mereka pakai bahasa Kantonis, kadang-kadang ya sampai bahasa Inggris. Karena anak-anak ada yang majikan saya itu anaknya kuliah di Kanada, mereka kan otomatis bahasanya bahasa Inggris semua. Jadi saya komunikasi sama mereka pakai bahasa. Selama belajar bahasa ini yang terasa nyata di kehidupan sehari-hari kayak pengalaman lucu belajar bahasa atau kehidupan nyata karena bisa belajar bahasa tertentu atau dapat privilege apa karena bisa bahasa. Jujur Mbak ya, kalau saya yang paling anu itu bahasa Madura. Karena kalau saya belanja di pasar yang kebetulan mayoritas pedagangnya itu Madura, saya tahu itu penjualnya Madura. Makanya saya pakai bahasa Madura. Sehingga dari situ dialek saya katanya orang Madura, bening kok orang Jebo, lah macam Madura. Saya bilang gini, kancanan kok banyak sing orang Madura. Oh makanya kok anu bahasanya Madura, anu apa jenenge kayak orang Madura mbak. Nah, dari situ pikiran saya orang Madura mbak, saya pakai bahasa Madura apa dialeknya eh, apa tawar menawar pakai bahasa Madura akhirnya pikiran orang Madura ya alhamdulillah murah Dapat mbak. murah. Iya. Ras terkuat di muka bumi memanfaatkan kemampuan berbahasanya untuk tawar-menawar. Tapi nggak apa-apa. Itu sangat bermanfaat dan bisa mengurangi, menekanlah biaya pengeluaran. Karena prinsip saya gini Mbak, kalau saya bisa menguasai berbagai macam bahasa, ketika saya berada di sebuah lingkungan atau daerah yang saya tidak bisa apa, yang tadinya saya tidak punya apa, bahasa saya tidak sama, otomatis kalau saya berada di situ, saya tahu bahasanya kan jadi enjoy gitu loh. Jadi nggak kaku gitu, bisa berbaur langsung dengan masyarakat di situ. Itu yang saya kenapa saya selalu apa pingin belajar bahasa berbagai macam bahasa. Tuh, belajar banyak bahasa itu perlu banget teman-teman. Karena banyak bahasa itu juga membantu kita kehidupan sehari-hari ya Bu Ida. Ya, kalau seperti itu lah Mbak, mempermudah kita berkomunikasi dengan orang lain yang misalnya kita mungkin kalau tahu dia bahasanya ini, oh ini orang ini, saya langsung nyambutnya pakai bahasa orang daerah tersebut gitu. Jadi seperti langsung seperti udah kenal lama gitu loh Mbak. Ya Allah Bu Ida, aku sebenarnya masih banyak pertanyaan yang pengen tak tanyakan karena kayaknya menarik banget ya. Tapi karena podcast ini terbatas durasinya, jadi kita cukupkan sampai di sini perbincangan kita di sesi bahasa, belajar bahasa, pengalaman bahasa Bu Ida. Nanti kalau teman-teman kepo-kepo terkait gimana Bu Ida belajar bahasa dari step by step atau apa, mungkin bisa kita buat episode kedua dan berepisode-episode boleh ya sama Bu Ida. Kita undang lagi di podcast Lasar. Oke teman-teman, jadi intinya apa? Intinya belajar itu nggak harus di bangku perkuliahan atau bangku formal. Kita bisa belajar dari mana aja, yang penting kita punya niat dan usaha.